Halo anak-anak semuanya, kembali lagi bersama saya Fadel. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas mengenai determinasi seks dan pautan atau keterpautan. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas lanjutannya, yaitu mengenai pindah silang, gagal berpisah, dan gen letal. Yuk kita bahas. Nah, baiklah anak-anak, setelah kita membahas mengenai determinasi seks dan pautan atau keterpautan, sekarang kita lanjutkan dengan membahas yang namanya dengan pindah silang. Jadi jika kita lihat hasil persilangan yang dilakukan oleh Morgan tentang Drosophila, kita sudah bahas di pautan, ada pautan seks dan pautan autosom. Kemudian jika kita lihat di sini ternyata hasil persilangan antara tipe liar tumbuh abu-abu sayap normal dengan tubuh hitam sayap vestigial tipe mutannya itu menghasilkan dua tipe yang sama persis dengan induk, tapi juga ada dua tipe yang berbeda dari induk. Ini menunjukkan bahwa ada sifat baru. Kenapa bisa terjadi sifat baru padahal sudah dikatakan dia terpaut? Ya, inilah yang disebut sebagai peristiwa pindah silang. Meskipun terdapat keterpautan antara satu gen dengan gen yang lainnya, adanya pindah silang menyebabkan timbulnya variasi baru. Jadi seperti bersegregasi dan bergabung secara bebas kembali seperti hukum Mendel. Nah, jadi dari pengertiannya, pindah silang ini adalah peristiwa pertukaran segmen kromatid yang bukan kromatid kembarannya dari sepasang kromosom homolog. Ya, jadi cara pembentukannya tentunya dengan membentuk suatu struktur ya atau titik temu yang disebut sebagai kiasma. Kalau jamak disebut sebagai kiasmata. Nah, biasanya ini dapat ditemukan pada profase 1 atau awal dari metafase 1. Nah, kemudian ya terdapat pindah silang tunggal dengan pindah silang ganda. Hal ini berdasarkan jumlah ya atau titik kiasma tempat terjadinya pindah silang. Ya, berarti kalau hanya satu titik atau satu tempat itu disebut sebagai pindah silang tunggal. Kalau misalnya terjadi di dua tempat itu disebut sebagai pindah silang ganda. Nah, dengan adanya pindah silang akan terbentuk tipe yang dinamakan tipe rekombinasi atau rekombinan. Ya. Kemudian jika kita lihat pada slide atau pada gambar di sebelah ini, ya di sini kita lihat bahwasanya dengan adanya pindah silang, jika kita tes crosskan, ya ini berarti memiliki genotipe G besar G kecil, L besar L kecil ya. Jadi seperti ini penampangnya, ini melambangkan kromosom ya. Garis lurus ini titik ini melambangkan lokusnya. G ini dan L ini melambangkan berarti gen. Dan ini pasangan alelnya ya, yang huruf kecil. Disilangkan dengan tes dilakukan tes cross ya. Silangkan dengan yang homozigot resesif. Nah, di sini terjadi pindah silang ya antara satu kromatid yang bukan kromatid homolognya ya. Ini ada kiasmanya di sini. Kemudian akan memunculkan gamet yang baru ya. Jadi ada G besar L besar, G besar L kecil ya, G kecil L besar ya. Jadi tadi jika kita lihat sepertinya G besar dan L besar itu terpaut. Tapi karena adanya pindah silang ya G kecil dengan L kecil juga terpaut. Tapi karena adanya pindah silang ya dia bisa terjadi tipe rekombinan. Jadi jika kita lihat G besar L kecil dengan G kecil L besar ini adalah tipe baru atau tipe rekombinannya, hasil rekombinasi, hasil pindah silang. Nah, didapatkanlah hasil perpaduan keturunan, genotipe keturunannya ya jika kita silangkan dengan gamet pada G kecil L kecil ini ya sebagai berikut. Jadi dapat perbandingan 1:1 semuanya ya. Jadi ini menunjukkan ya, tes crossnya berhasil ya. Nah, kemudian ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya pindah silang. Itu dapat kalian lihat pada buku teks halaman 172 ya. Jadi jika kalian lihat di sana ada pengaruh dari jarak antar gen, suhu, umur, zat kimia dan jenis kelamin ya. Kemudian dalam pindah silang ya tadi sudah tersebutkan bahwasanya akan terbentuk dua kelompok, yaitu kombinasi parental dengan kombinasi rekombinan atau kombinasi baru.
Nah, persentase terbentuknya kombinasi baru saat terjadinya pindah silang ini disebut sebagai nilai pindah silang atau kita singkat sebagai NPS. Cara mencarinya seperti apa? Ya, nilai pindah silang atau NPS itu sama dengan jumlah kombinasi baru atau jumlah rekombinan per hasil penjumlahan antara kombinasi baru atau rekombinan ditambahkan dengan kombinasi parental. Ya, berarti kalau persentase dikali 100%. Nah, perlu diketahui nilai pindah silang tidak akan lebih dari 50% ya. Bahkan bisa kurang. Kenapa? Karena ada dua hal. Yang pertama adalah hanya ada 2 kromatid ya dari 4 kromatid yang akan berperan dalam proses pindah silang. Nah, jadi kita tadi sudah lihat gambarnya. Kemudian pindah silang ganda akan banyak mengurangi kombinasi rekombinan ya. Jadi ketika terjadi satu kali pindah silang, berpindah lengan dari atau segmen dari kromatidnya dengan kromatid yang tidak homolog, kemudian terjadi lagi pindah silang yang kedua, itu bisa saja dia kembali lagi ke posisi awal. Inilah yang menjadi landasan kenapa pindah silang yang ganda akan mengurangi banyaknya rekombinasi rekombinan yang terbentuk atau yang dihasilkan. Nah, kemudian ini beberapa contoh soal ya untuk menghitung nilai pindah silang. Jadi hasil tes cross gen H besar H kecil, P besar P kecil menunjukkan perbandingan 9:1 banding 1 banding 9. Yang pertama adalah membuktikan bahwa gen H dan H besar dan P kecil mengalami pindah silang. Kemudian tentukan jarak antara gen H besar dan P kecil dan tentukan nilai pindah silang. Ya, caranya seperti apa? Ya. Cara untuk membuktikan H besar dan P kecil mengalami pindah silang ya kita silangkan. Kita lakukan tes cross dengan homozigot resesifnya. Didapatkan 4 gamet dari H besar H kecil P besar P kecil. Ya, dapatkan 4 gamet ini tinggal dikombinasikan. Lihat apakah di sini terbentuk kelompok parental atau kombinasi parental dengan kelompok rekombinan atau kombinasi baru. Ya, betul ya, dilihat dari berdasarkan genotipe miripkah dia dengan tetua atau tidak. Jadi yang tidak mirip dengan tetua atau yang genotipe baru itu adalah H kecil, P besar, P kecil, H besar, H kecil, P kecil, P kecil. Ini menunjukkan bahwa terjadi pindah silang. Kemudian, nah ada pertanyaan tentang menentukan jarak antara gen H dan H besar dan P kecil. Bagaimana cara menentukannya? Cara yang lebih gampang adalah kita tentukan dulu NPS-nya, nilai pindah silangnya. Jadi kalau untuk menentukan NPS tentu kita butuh total dari rekombinan, total dari parental. Nah, kalau untuk nilai kombinasi parental, ya berarti yang parental itu yang mana? Yang punya nilai 9 ya. Jadi 9 tambah 9 18 per 20 jumlah semuanya dikali 100% ya 90%. Inilah yang menunjukkan bahwasannya pindah silang itu ya kurang dari 50% dan parentalnya pasti besar dari 50%. Jadi ini membuktikan juga bahwasannya H dan P mengalami pindah silang ya. Kalau misalnya kombinasi parentalnya 100% berarti tidak mengalami pindah silang ya. Tidak ada tipe baru di sana. Ya, untuk membuktikan bahwasanya terjadi pindah silang antara gen H besar dan gen P kecil, kita bisa hitung saja nilai pindah silangnya ya biar tidak membingungkan. Kalau 2/20 ya ada 2 gen per 20 genotipe yang muncul, itu maksudnya ya. Kemudian cara gampangnya adalah kita cukup menghitung nilai pindah silang saja. Jadi nilai pindah silang itu selain untuk menentukan persentase pindah silangnya atau nilai pindah silangnya juga bisa untuk menentukan jarak gen yang mengalami pindah silang ya. Jadi kalau misalnya nilai pindah silang yang didapatkan adalah 10%, berarti jarak gennya juga 10 tetapi dalam satuan cm. C kecil M besar itu adalah centimorgan. Ya, jadi satuan yang dibuat atau didapatkan ya dari si Morgan tadi. Ya, selanjutnya adalah yang keempat, gagal berpisah atau non-disjunction. Jadi peristiwa gagal berpisah ini merupakan peristiwa kegagalan kromosom homolog untuk memisahkan diri pada saat pembelahan meiosis.
Jadi ada gamet yang akhirnya memiliki kelebihan kromosom, ada gamet yang malah kekurangan kromosom. Ya, seperti sebelumnya, hal ini juga dibuktikan dan juga terjadi pada lalat buah Drosophila melanogaster. Nah, jika kita silangkan antara betina ya dari Drosophila dengan yang jantan pada saat pembelahan gamet ya atau pembelahan secara meiosis, di sini terlihat bahwasannya satu kromosom X dari 2 ini tidak memisah. Akhirnya setengah dari gamet atau setengah dari genotipe dari betina ini ya dia tidak memiliki kromosom seks yang X. Jadinya ditulis sebagai 3A autosom 0. Dia memiliki kromosom tubuh somatik tapi tidak punya kromosom seks. Ya, sementara di sini normal tetap ya. Nah, kemudian dapatlah F1 kombinasinya 3AA triple X, 3AA double XY, kemudian 3AA X0, 3AA Y0. Nah, kalau terjadi seperti ini, ada sifat-sifat atau fenotipe pada lalat ya yang akhirnya muncul karena terjadinya gagal berpisah ini. Dimana kalau dia XX itu berarti normal seperti biasa, XY juga adalah jantan normal. Kemudian XXX ya, kelebihan kromosom X itu super, disebut sebagai super betina. Tapi biasanya mati ya. Jadi dia letal. Kalau dia punya kromosom Y, si betina punya kromosom Y, XX plus Y, betina jadi fertil. Ya, mungkin karena dia membawa kromosom Y seperti pada jantan ya. Kemudian X0 ya jadinya steril ya, jadi si jantannya kehilangan Y, dan kalau Y0 itu letal. Jadi tidak jelas ya kalau Y0 ini apa jenis kelaminnya gitu. Tapi dia langsung letal atau langsung mati. Nah, kemudian seorang ilmuwan ya yang bernama Calvin Blackman Bridges, dia mencetuskan bahwa penentuan jenis kelamin lalat buah tidak hanya ditentukan oleh hadirnya kromosom X dan Y, tetapi juga ditentukan oleh perbandingan antara kromosom X dan autosom atau dengan autosom. Perbandingan ini disebut sebagai indeks kelamin atau IK, dan teori yang dia cetuskan ini disebut sebagai teori keseimbangan kelamin dari Bridges. Ya, jika kita lihat pada tabel indeks kelamin pada lalat buah, ini yang sudah saya sebutkan tadi, bahwasanya dari hasil gagal berpisah itu timbul jenis kelamin ya dengan fenotipe atau rekombinasi yang baru. Nah, kalau kita lihat dari nilai IK-nya 3A triple X ya, itu 3/2. 3/2 itu dari mana nilainya? Berarti kromosom kelaminnya X-nya itu ada 3 buah per 2 jumlah kromosom autosomnya. Jadi ya jadi 1,5. Begitu seterusnya ya. Jadi dibandingkan antara X per A. Kalau IK-nya 1 berarti itu betina, IK-nya 0,67 itu intersex dengan rumus kromosomnya 3 triple A XX ya. Kemudian kalau 0,5 itu jantan normal. Kalau dia punya triple AAA ya, triple A menjadi 0,33 itu adalah jantan super. Ini disebut sebagai tabel indeks kelamin pada lalat buah. Setelah kita membahas mengenai pindah silang dan non-disjunction, kita masuk kepada gen letal. Apa sih gen letal itu? Ya, gen letal ini adalah gen yang akan menyebabkan kematian pada individu yang memilikinya atau individu yang diwarisi oleh tetuanya. Nah, gen letal ini bisa bersifat homozigot, baik itu homozigot dominan maupun homozigot resesif. Kalau dia gen letal dominan, jika homozigot berarti dia akan letal atau mati. Jika heterozigot biasanya disebut sebagai subletal ya. Biasanya ada kelainan, ada kecacatan di situ. Kemudian jika gen letalnya adalah gen letal yang resesif dan bersifat homozigot, ya berarti dia langsung mati atau letal. Dan jika dia heterozigot, dia akan carrier. Dia membawa potensi gen letal tersebut. Jadi penampilnya tidak ada kecacatan, normal, tapi di dalam tubuhnya, di dalam gennya dia membawa gen letal tersebut. Apa contohnya? Ya, contohnya untuk gen letal dominan itu adalah ayam yang disebut sebagai ayam creeper atau ayam redep ya.
Nah, jadi pertumbuhan tulang ditentukan oleh adanya gen C. Kemudian tentu gen C kecil, Jadi tentunya alel dari gen C kecil adalah C besar. Kalau C kecil itu menyebabkan tulang tumbuh normal, berarti C besar itu menyebabkan tulang tidak tumbuh normal. Artinya kalau heterozigot berarti adanya kecacatan, ya. Nah, berarti kalau dia homozigot, C besarnya berarti dia letal, ya. Kalau C homozigot resesif, C kecil itu normal. Heterozigot dia akan cacat. C besar atau homozigot dominan dia akan mati. Jadi ketika disilangkan antara ayam normal, ya, tapi dia bersifat heterozigot, dia membawa gen letal tersebut, maka akan dihasilkan perbandingan 1:2:1, di mana yang satu itu adalah letal karena punya homozigot dominan. Kemudian heterozigot dia memiliki kecacatan. Kecacatan itu seperti apa? Terganggu pertumbuhan tulangnya, ya. Didapatkanlah ayam creeper atau ayam ridap yang seperti ayam cebol, ya, kerdil, ya. Bagian kakinya saja, ya, pertumbuhan tulangnya. Kemudian jika kita lihat yang satunya lagi, itu adalah ayam normal karena homozigot resesif. Hal ini juga terjadi pada tikus kuning. Ya, biasanya tikus normal itu akan berwarna hitam atau abu-abu, ya. Kemudian warna ini ditentukan oleh gen resesif Y. Sama, ya, jika Y besar berarti dia tidak akan menyebabkan warna abu-abu atau hitam, malah akan menampilkan warna kuning. Nah, kalau tikus kuningnya hidup, ya, berarti dia adalah heterozigot. Y besar, Y kecil. Kalau tikus kuningnya mati, berarti dia adalah homozigot dominan. Ya, seperti ini silangnya dia juga akan mendapatkan rasio fenotipe 1:2:1, ya, sama seperti ayam ridap atau ayam creeper tadi. Untuk gen letal resesif, ya, contohnya terjadi pada tanaman jagung, daunnya yang albino atau kehilangan pigmen klorofil, ya, ditandai dengan tidak terbentuknya klorofil. Kemudian hal ini ditentukan oleh gen resesif A dan alelnya gen A besar yang menyebabkan tanaman dapat membuat klorofil atau tidak albino. Jadi albino ditentukan oleh gen A kecil, normal atau punya klorofil ditentukan oleh gen A besar. Jika kita silangkan, ya, sama penyilangannya dalam bentuk sifat yang heterozigot, tampilannya normal tapi dia carrier membawa gen letal. Hijau muda memiliki sifat heterozigot, ya, berarti A besar A kecil disilangkan sesamanya akan didapatkan gamet A besar A kecil, silangkan juga dengan gamet A satunya lagi A besar A kecil. Didapatkan juga perbandingan 1:2:1. Ya, untuk yang homozigot dominannya berarti dia akan tumbuh normal, tidak carrier, dan untuk 2 heterozigot A besar A kecil berarti dia adalah jagung hijau yang lebih muda, menunjukkan dia carrier, dan homozigot resesif 1/4, ya, 1/4-nya itu adalah jagung albino atau dia akan letal, akhirnya dia akan mati, ya. Baiklah, demikianlah yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Jangan lupa seperti biasa untuk mengerjakan soal-soal latihan yang telah saya sediakan. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.